sesimpel itu gambaran tentang transplantasi hati. Jadi organ hati itu diambil kemudian dari manusia yang lain ke manusia yang menderita penyakit hati. Gitu. Memang kalau kita bicara sejarah ya, itu operasi transplantasi hati kan itu dibilang operasi dengan hundreds problem gitu ya. Hundreds hours, jadi 100 jam operasi lama, kemudian 100 unit transfusi, kemudian 100 mortalitas 100%. Itu waktu transplantasi awal ini dimulai di Amerika Serikat sekitar tahun 1967. Selamat siang Sobat Sehat RSCM. Pada siang hari ini kita bertemu di podcast dalam rangka hari ulang tahun RSCM yang ke-105 dengan tajuk Kolaborasi untuk Negeri. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang transplantasi hati dewasa pada khususnya, dan pada siang hari ini kita kedatangan narasumber Profesor Dr. Toarjan Maurice Lalisang. Beliau adalah seorang profesor dan guru besar yang bertugas di Divisi Bedah Digestif Departemen Ilmu Bedah FKUI RSCM. Saya sendiri Dr. Kemal Khoris Kalista, saya sebagai dokter penyakit dalam yang bertugas di Divisi Hepatobilia atau Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM. Oke, untuk mempersingkat waktu kita akan mulai ya Prof. Ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan nih Prof terkait dengan ya mungkin banyak masyarakat ya terutama di Indonesia ya Prof. Mungkin transplantasi ini merupakan ya tanda kutip hal yang baru ya Prof ya. Sebenarnya apa sih Prof yang dimaksud dengan transplantasi hati ini Prof? Oke, gimana Dr. Kemal ya? Jadi kalau orang bertanya tentang transplantasi hati, artinya kan memindahkan hati dari orang lain ke si penderita yang penyakit hati. Jadi sesimpel itu gambaran tentang transplantasi hati. Jadi organ hati itu diambil kemudian dari manusia yang lain ke manusia yang menderita penyakit hati. Gitu. Berarti prosedurnya itu operasi ya Prof ya? Ya, memang operasi itu prosedur akhirnya tentu tahap penyelesaian harus melalui suatu operasi. Karena ada pengangkatan organ kemudian pemindahan. Dan kita tahu memang kalau transplantasi itu karena kita memerlukan donor, ada yang dikenal dengan donor hidup, ada yang donor meninggal gitu ya. Jadi itu dua prinsip paling utama. Kemudian memang ada populasinya itu paling banyak bisa di anak, bisa juga di dewasa. Gitu. Kedua. Terus siapa sih Prof yang membutuhkan gitu ya, membutuhkan operasi transplantasi hati ini? Ya, ini sebenarnya ini pertanyaan mestinya juga dijawab oleh Dr. Kemal karena Dr. Kemal juga yang jadi kalau saya bilang tentu secara umum ya dikatakan semua sekarang ya transplantasi hati di dunia itu sudah diindikasikan atau diberikan kepada orang-orang yang mengalami gagal hati. Gagal hati itu yang bisa bermacam-macam tentu ya, dari penyakit infeksi virus seperti adanya hepatitis atau penyakit keganasan atau penyakit-penyakit genetik lainnya yang bisa atau metabolik yang bisa menyebabkan gagal hati. Sekarang sebenarnya itu sudah menjadi suatu kegiatan servis rutin di dunia ya. Dan termasuk nanti di Indonesia kita ingin sudah mulai kembangkan transplantasi itu untuk penyakit-penyakit yang tadi. Berarti penyakit gagal hati ya Prof, akibat dari penyakit hepatitis B, hepatitis C gitu atau penyakit kanker ya Prof, kanker hati dan penyakit-penyakit genetik yang lain. Nah, ya mungkin di Indonesia transplantasi hati ini mungkin belum terlalu boom ya Prof, belum terlalu terkenal. Tapi sebenarnya bagaimana sih Prof transplantasi hati ini di Indonesia tuh mulai ada sejak kapan dan apakah kita sudah rutin melakukan transplantasi hati ini? Jadi begini, kalau menurut sejarahnya ya, pertama transplantasi hati itu dimulai di Semarang. Itu sekitar tahun 2005 ya, terhadap seorang anak kecil. Jadi transplantasi anak itu dengan bantuan dari luar negeri, dari Cina.
kemudian diikuti waktu itu oleh Surabaya beberapa tahun kemudian. Nah, kemudian dilanjutkan dengan di Jakarta, Indonesia. Itu di Jakarta, itu dimulai di RSCM tahun 2009 dan 2010 gitu ya, mulai dengan transplantasi yang pertama, tetapi transplantasi orang dewasa itu adanya di RSCM ini. Jadi pada tahun 2010 itu ya, kemudian kita berkembang sampai sekarang. Kemudian dilanjutkan ada juga di center di Jogja, ada juga di Medan. Dan tapi yang mesti diketahui bahwa yang bisa rutin sampai sekarang berjalan adalah yang di rumah sakit kita ini, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang dimulai tahun 2010. Dan kalau kita bisa lanjutkan sedikit, ini boleh dikatakan sudah rutin dilakukan baik untuk anak maupun dewasa. Angkanya yang saya bisa sampaikan sekarang, Dr. Kemal, bahwa di rumah sakit kita ini sudah dilakukan 101 transplantasi hati dari orang hidup. Jadi itu istilahnya living donor, living transplantation ya. Dan itu boleh dikata 80% itu pediatrik, anak-anak ya. Dan ada sekian sisanya adalah di dewasa yang bagian yang saya dan Dr. Kemal kerja di situ ya. Itu angka-angka kita. Ya saya kira ini mesti dilakukan saja. Memang ada sedikit penurunan waktu COVID ya, tapi sekarang kita sudah kembali lagi ke rutin. Dan pertanyaannya kenapa dewasa ini masih agak tidak terlalu banyak ya dibandingkan dengan anak? Karena permasalahannya adalah lebih kompleksnya masalah kalau pada dewasa, dan pencarian donor itu untuk orang hidup belum terlaksana dengan baik. Artinya seleksinya sangat ketat dan memang ketersediaan juga terbatas. Saya kira ini masalah yang ada di mana-mana juga, bukan cuma di Indonesia ya, di luar negeri juga begitu. Nah, kemudian kalau bilang bertanya tentang yang donor orang meninggal, yang kita istilahkan sebagai kadaver, ini ada satu proses yang lagi berjalan, tapi belum sampai sekarang belum terlaksana. Tetapi persiapan ke arah sana dan persiapan teknik maupun persiapan donor dan resipiennya sudah kita laksanakan. Cuma ya belum saatnya terjadi saat ini gitulah yang saya mau bilang. Gitu. Baik, Prof. Berarti kita dari 2010 rutin sudah melakukan transplantasi hati hampir 100 ya, Prof ya. Hampir 100 ya, lebih banyak tadi di anak-anak, kayak 80%-nya anak-anak ya, Prof. Terus tadi kita juga semua melakukan operasi dari donor yang hidup ya, Prof ya. Dan tadi Prof juga mengatakan bahwa di kita juga sudah mulai berjalan ini donor dari donor yang mati ya, Prof ya. Oke. Nah, kalau orang mau mendonorkan nih, Prof, kira-kira siapa saja sih, Prof, maksudnya yang bisa mengajukan diri menjadi, ya mungkin kita sekarang bicara donor hidup dulu karena yang sudah berjalan secara rutin adalah donor hidup. Nah, kira-kira siapa, Prof, yang bisa untuk menjadi donor hati itu, Prof? Ya begini, pertama tentu ya kalau undang-undang tentu warga negara kita ya. Kalau toh bukan warga negara Indonesia ya tentu ada aturan atau administrasi. Kedua, kalau lihat dari sisi usia dulu, usia yang paling minimal kalau di Indonesia itu kan orang-orang yang sudah dianggap bebas mandiri, dan itu umurnya, nah itu ada dua, kadang-kadang ada yang 18 tahun bilang, ada yang 21, tetapi ya kita punya donor juga ada yang 18 tahun ya. Yang penting dia bukan lagi orang yang tergantung terhadap orang lain, jadi bisa mengeluarkan putusan. Dan untuk yang lebih paling tua itu juga kita batasi sampai umur sekitar 55 ya, jadi aturannya. Kenapa? Karena lebih tua dari itu tentu kita berharap kondisi Indonesia ya, di mana mungkin kondisi-kondisi lain sudah untuk hatinya tidak bagus gitu ya, jadi sangat berpengaruh. Itu satu orang. Kedua, dia mesti memang secara sehat jasmani rohani ya, artinya mesti diakses betul, kejiwaannya juga harus sehat betul. Dan ketiga yang paling juga adalah penting adalah tentu kondisi tubuhnya dan pemeriksaan-pemeriksaan lain. Karena kalau kita bicara tentang donor hidup, saya kira kita sepakat selalu bicara paling dalam ini dengan Dr. Kemal, bagaimana kita menyiapkan dia dengan sebaik mungkin
tidak boleh ada satu lag yang tidak bisa kita atasi gitu ya terhadap penyakitnya. Dan di living donor, living transplantasi ini dengan donor hidup kita punya patokan bahwa tidak ada toleransi untuk kematian yang terjadi karena untuk donor pada saat transplantasi. Itu yang harus kita jaga. Jadi itu saya kira garis besarnya. Tentu nanti kalau secara ini ada screening macam-macam ya, yang untuk membuktikan bahwa si orang ini betul-betul sehat gitu ya. Saya kira itu. Oke, Bro. Kalau hubungan keluarga, hubungan sedarah itu perlu nggak, Bro? Maksudnya itu menjadi suatu syarat wajibkah kalau untuk menjadi donor gitu? Apa bisa dengan orang lain yang tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan darah seperti itu, Bro? Ya, ini pertanyaan yang selalu memang krusial ya. Tapi memang prinsip utama yang ada di dunia juga yang dipakai karena kita sangat ingin tidak ada terjadi penjualan organ itu nomor satu. Jadi harus diberi tanpa pamrih. Jadi kalau itu relasi yang paling terbaik dan juga untuk hasil yang mencapai hasil yang terbaik tentu kalau ada secara genetik ada relasi ya. Jadi genetic relation itu saya kira nomor satu kalau kita bisa mendapat. Kedua kalau toh ada relasi genetik itu bisa sampai hubungan kedua, ketiga gitu ya. Jadi anaknya atau cucunya atau keponakannya ya itu sangat diterima kalau ada hubungan itu. Kemudian yang paling dekat juga yang dibilang temannya, suppose itu memang social related, tapi itu memang bukan genetik karena memang orang lain. Jadi bisa suami atau istri gitu ya, tapi itu dibilang satu relasi yang dekat sekali. Nah, kemudian kita datang pada yang namanya tentu karena itu baru social related. Social related itu ya salah satu tadi istri sebenarnya termasuk walaupun kita nggak bisa bilang istri itu karena sosial. Tapi kemudian ada orang-orang yang memang menyumbangkan organnya secara tanpa pamrih. Itu yang harus dijaga. Jadi tetap menjadi syarat-syarat yang harus kita pikir dan itu yang menentukan akhirnya pada seleksi donor itu memang secara medik maupun secara sosial itu sudah baik, tetapi ada kelompok orang ketiga ya, jadi bagian hukum atau bagian untuk mendapatkan clearance bahwa memang orang ini wajib atau bukan wajib maksud saya layak untuk menjadi seorang donor. Itu. Baik, Bro. Kalau golongan darah harus sama nggak, Prof? Kira-kira, Prof? Ya. Itu kadang-kadang pasien atau keluarga suka menanyakan juga tuh golongan darahnya gimana nih, Dok? Gitu. Ya paling baik tentu golongan darah sama ya. Tapi ada yang nanti juga saya kira potensial donor ya, tetapi ya itu kita bicarakan kemudian. Tapi umumnya sebaiknya tentu donor yang sama. Sebab kalau memang genetic related kan biasanya tentu donornya organnya bisa bukan donor maksud saya kelompok darahnya biasanya dalam golongan sama. Cuma bisa dimengerti ya nanti kan ada ilmu juga ya golongan darah tentu kalau ayah misalnya golongan A atau B, kemudian ada anak yang golongan O. Itu sebenarnya ada hubungannya juga kan. Jadi jangan cuma dilihat O harus ada dengan O gitu karena kita atau 0 dengan 0 atau A hanya dengan A gitu ya. Jadi ada ilmunya juga. Tapi sebaiknya tentu golongan darahnya memang. Oke, baik Prof. Jadi tadi kalau boleh saya simpulkan yang bisa menjadi donor tadi ya tentu WNI, usianya tadi 18 sampai 55 tahun ya Prof. Sehat jasmani rohani, lalu ada hubungan baik darah ataupun hubungan sosial atau emosional ya Prof. Intinya bukan yang dari tidak kenal sama sekali ya Prof ya. Maksudnya harus ada hubungan baik keluarga maupun hubungan relasi, dan yang terakhir tadi golongan darah sebaiknya sama ya Prof ya. Oke, terus banyak lagi yang nanya Prof mau jadi donor nih. Nanti hatinya berapa banyak yang akan didonorkan, lalu sisanya berapa banyak, dan kira-kira dengan sisa segitu apa dampak buat saya, apakah saya masih bisa hidup normal atau saya menjadi ada kekurangan atau gampang capek dan lain sebagainya, seperti itu Prof. Ya, jadi kalau kita bicara tentang donor berdasarkan donor hidup, tentu tidak mungkin semua hatinya itu dikasih kepada si penerima ya. Jadi kita akan kasih sesuai dengan kebutuhan ya. Untuk garis besarnya misalnya pada anak tergantung tentang berat badannya berapa. Itu ada hitungannya. Biasanya
untuk anak kita kasih mungkin hanya 1/3 atau seperempat dari yang ada hati di orang dewasa ya. Nah, kalau dari dewasa ke dewasa, biasanya hati itu kita ambil yang paling gampang ya, adalah tentu 50% ya untuk si penerima dan sisanya ada di donor. Tapi ada syarat paling besar sebenarnya, apapun yang diperlukan oleh si penerima di donor itu harus lebih, sisanya harus lebih dari 31% ya, jadi itu. Nah, tergantung. Nah, kita bicara dengan hati yang orang sehat ya. Jadi, nah, tapi juga jangan takut karena hati yang diambil dari orang sehat itu, yang sebagian itu dalam waktu 3-4 minggu, dalam waktu 3 bulan akan kembali tumbuh menjadi hati yang normal sesuai dengan volume yang ada. Dan tentunya pertanyaannya, akan nggak terjadi gangguan nggak? Ya nggak. Tidak akan terjadi gangguan, waktu diambil pun tidak. Karena menjadi donor itu hatinya kan orang hati sehat. Dan kita tahu bahwa untuk manusia, untuk hidup normal sebenarnya, kalau dia ada hati 20% saja, itu secara fungsi masih baik. Ya, jadi padahal ini kita ambil paling kurang adalah minimalnya di bawah di atas 31%. Jadi tidak pernah sebenarnya kekurangan. Jadi itu yang saya pikir kita mestinya lebih lihat ini baik. Jadi tidak akan ada gangguan fungsi dan tidak akan ada gangguan volume sebenarnya. Makanya saya kira screening untuk menentukan menjadi donor secara medik sangat ketat. Itu saya kira. Ya, berarti ini yang paling penting mungkin Prof. Jadi dengan 20% saja volume hati itu sebenarnya cukup ya Prof untuk menunjang kehidupan kita dan biasanya kita menyisakan minimal lebih dari 30% ya Prof. Jadi seharusnya akan aman. Dan yang lebih penting lagi setelah dilakukan operasi, sisa yang 30% itu akan bisa tumbuh lagi seperti sedia kala dan tidak akan menimbulkan dampak apapun, gangguan fungsi apapun ya Prof. Persis. Ya, dan dan bisa beraktivitas seperti sedia kala seperti itu ya Prof. Lalu nah, kalau sudah dioperasi nih Prof, ini kan kadang-kadang ada pertanyaan juga, kira-kira penyembuhannya berapa lama Prof? Baik yang donor maupun yang si resipiennya. Kira-kira untuk yang donor nih terutama nih, kira-kira berapa lama saya harus di rumah sakit, berapa lama saya harus recovery, berapa lama saya bisa pulih nih. Kadang-kadang donor kan juga masih muda, berapa lama saya bisa olahraga lagi, aktivitas lagi, mungkin seperti itu Prof. Jadi gini, kalau bicara di data kita yang untuk donor ya, sekarang kita hampir punya udah 100, tadi dibilang donor yang kita operasi. Sekarang rata-rata tinggal di ICU-nya cuma 1 malam setelah operasi. Ya, habis besok paginya dia sudah kembali ke ruang biasa. Dan setelah operasi, biasanya paling panjang, tentu ada yang panjang sekali, tapi biasanya rata-rata di bawah 7 hari dia udah berobat jalan untuk yang donor ya. Jadi begitu cepat recovery-nya. Ya kalau ditanya olahraga tentu karena ada irisan-irisan luka di perut yang biasanya 3 bulan kemudian dia kemudian boleh beraktivitas olahraga ya. Tapi kalau sebelum itu tentu kembali kepada pertanyaan rutin, pekerjaan rutin itu yang penting ya. Dalam waktu 2 minggu itu bisa dia makan semua bebas, dia bisa kerja seperti sedia kala gitu ya. Tentu dengan batasan. Itu untuk donornya. Baik itu donor dewasa atau untuk donor yang anak. Sebab ya, semuanya itu orang dewasa ya. Itu kedua, kalau untuk resipiennya, nah ini resipiennya kalau di angka di bagian anak saya lihat lebih pendek ya. Tapi rata-rata masih di atas 3 mingguan ya untuk itu. Dan kalau untuk untuk resipien dewasa, nah itu saya kira kita punya pengalaman masih di atas 30 hari gitu rata-rata yang itu dirawat dan bisa pulang ya. Dan ada beberapa yang lebih lama sedikit dari itu keadaan yang kita. Jadi untuk donor kalau bicara tentang semua tinggal di rumah sakit ya, untuk donor itu kira-kira 8 hari lah, 9 hari kemudian dia bisa pulang. Tapi untuk resipien biasanya lebih dari masih bisa antara 1 bulan sampai 2 bulan itu masih tetap di rumah sakit kemudian pulang.
Baik Prof. Berarti cukup cepat ya Prof ya, untuk donor ini kurang dari seminggu bisa pulang, 2 minggu aktivitas normal, nanti ya mungkin 3 bulan dia udah bisa Ya. olahraga dan lain sebagainya ya Prof ya. Untuk yang resipien mungkin sekitar 1 bulan ya Prof di rumah sakit ya Prof ya. Terus ada lagi Prof pertanyaan, untuk yang resipien ini hati yang rusaknya dikemanakan Prof? Apakah tetap di situ ataukah tetap dibuang keluar, itu seperti bagaimana Prof? Jadi prinsipnya karena memang hatinya gagal ya, jadi udah nggak diperlukan, makanya itu diperlukan transplantasi. Kita tidak mengenal tentang transplantasi yang sebagian aja. Jadi kita mengenal angkat semua yang ada, kemudian diganti dengan hati yang baru. Jadi baik pada anak maupun pada yang dewasa, semua hatinya itu kemudian diangkat. Karena rusak itu kemudian nggak dipakai lagi untuk itu. Itu dianggap barang yang gagal, tidak bisa berfungsi, jadi diganti dengan yang baru. Jadi tidak dipakaikan. Memang dalam dahulu kala pernah belum dikembangkan juga ada transplantasi yang meninggalkan hati sebagian. Tapi program itu sekarang sudah ditinggalkan, kita nggak pakai lagi. Jadi total hati yang ada baik di anak maupun di dewasa itu dibuang. Ya berarti di hati yang rusak udah benar-benar dibuang ya Prof ya. Kan kalau ginjal kan ginjalnya jadi nambah gitu Prof ya. Ginjal yang lamanya nggak dibuang ya Prof. Kalau hati semuanya dibuang, digantikan dengan hati yang baru ya Prof. Nah, terus juga banyak yang nanya nih Prof, operasinya tuh seperti apa, berapa lama, berapa panjang gitu kan, karena ya mungkin kalau di Indonesia mungkin masih menganggap operasi transplantasi hati itu operasi yang susah, menyeramkan gitu ya Prof. Gimana Prof? Ya. Memang kalau kita bicara sejarah ya, itu operasi transplantasi hati kan itu dibilang operasi dengan hundreds problem gitu ya. Hundreds hours, jadi 100 jam operasi lama, kemudian 100 unit transfusi, kemudian 100 mortalitas 100%. Itu waktu transplantasi awal ini dimulai di Amerika Serikat sekitar tahun 1967. Tapi sekarang operasi hati itu bisa terlaksana dengan memang kemajuan-kemajuan. Jadi biasanya untuk kita di sini ya, kalau untuk donor ya, itu operasinya perlu waktu rata-rata sekarang kita lakukan 8 jam. 8 jam jadi operasi. Tapi untuk resipien, nah itu berasa rata-rata kalau menurut saya yang kita ikuti itu sekarang kira-kira 18 sampai 20 jam untuk resipien. Dan memang mesti dikatakan bahwa ini ya kalau dibilang operasi sulit ya sulit, kompleks tentu, tetapi kita di Indonesia, kalau saya bicara dengan dokter-dokter di Cipto, secara teknik kita menguasai semua teknologi, kita menguasai juga semua prosedur yang bisa kita laksanakan. Tapi yang saya mau katakan bahwa transplantasi di operasi itu hanya satu prosedur akhir. Sebab yang paling banyak menentukan prosedur ini adalah teman-teman yang seperti Dr. Kemal ini yang ada di divisi hepatologi, nanti ada di patologi juga, divisi radiologi. Nah, hal-hal ini yang membuat sebenarnya operasi ini jauh lebih kompleks, makanya juga terbukti adanya kolaborasi jauh lebih besar pada persiapan operasi. Jadi dan ini udah kita laksanakan dan ini bisa kita kerjakan gitu loh ya. Sebab nggak banyak rumah sakit ya yang terbukti sekarang yang bisa berjalan rutin ini adalah Cipto 100, bayangkan ya. Memang kalau kita bandingkan dengan yang lain kan. Tapi kembali lagi saya mau bilang masyarakat juga mesti lihat bahwa yang kulminasi itu yang operasi itu sudah juga puncak, itu juga sudah kita bisa atasi. Tapi ini sangat terjadi bisa karena begitu dukungan dari sebelum operasi. Dan yang paling akhir adalah bagaimana kita menangani ini setelah operasi. Ya, karena itu bukan gampang ya. Bahwa operasi aja cuma sambung, tapi kemudian tidak mampu memaintain untuk mencegah rejeksinya, ya, mencegah infeksi, mencegah keberlangsungan hidupnya pasien dengan pernapasan yang baik dan support-support yang lain, itu satu hal yang besar. Tetapi ini bukti bahwa ini sudah bisa terjadi dan ini satu tanda juga bahwa ya nggak mungkin kerja ini sendiri, bahwa kolaborasi kerjasama antara tim
Itu yang sebenarnya ditunjukkan paling hebat yang bisa kita kerjakan pada transplantasi hati ini. Ya Prof, karena sebegitu sulitnya, sebegitu kompleksnya, jadi tetap harus ada kolaborasi multidisiplin ya Prof, yang berkesinambungan agar pasiennya juga ke depannya hasilnya baik. Nah, mungkin Prof, setelah kita bahas segala macam, keberhasilannya bagaimana Prof? Baik di dunia maupun di Indonesia, angka keberhasilan transplantasi hati ini gimana Prof? Ya, kalau kita bicara tentang keberhasilan transplantasi, yang penting prosedurnya dulu ya. Ya, prosedurnya ya kita ingat, karena saya selalu bicarakan, kita bicara Indonesia, bicara living donor, living transplantasi. Kalau di luar negeri tentu sudah ditahukan ya bahwa keberhasilan ini kalau kita bicara angka keberhasilannya tentu untuk kematian pasca bedah oleh seorang resipien yang penerima itu ya. Kalau di luar negeri angkanya di atas 90%, 85 sampai 90% ya. Tapi kalau di Indonesia tentu kita mesti balik. Pertama, kita mesti bicara donornya dulu ya. Sampai sekarang kita puji Tuhan bahwa pekerjaan kita tidak ada donor yang meninggal. Itu sudah satu syarat dunia ya. Syarat dunia kalau ada living transplantasi donor pada hati, nomor satu saya kira kita sudah semua zero mortality, itu kita capai. Nah untuk anak, untuk resipien tentu penerima, angkanya kita itu sekitar 1 tahun itu 87%. Nah itu sudah sebenarnya angka dunia itu ya. Kalau kita bandingkan Singapura, kita angkanya hampir sama dengan untuk anak ya. Nah untuk dewasa, ya saya nggak bisa bilang karena kita angkanya baru 13 orang ya, 13 orang. Tapi boleh dikatakan bahwa kematian resipien di dalam operasi, jadi masih dalam rumah sakit itu hanya terjadi pada dua. Jadi bukan juga ya itu kita kenal kematiannya dalam setting waktu dia belum sempat pulang ke rumah sakit ya, dari rumah sakit itu dia meninggal 2. Tapi yang dari 13 jadi ada 11 yang tetap hidup dan ada yang hidup sampai sekarang. Yang paling panjang kasus kita sudah hidup dan karena dia mulai dari 2010 dan 2000 ada lebih dari 14 tahun ya. 14 tahun ya. Dan ada satu yang pertama juga kita mulai dengan level transplantasi anak itu, dia hidup, dia umur 5 tahun, kemudian dia meninggal baru tahun lalu. Jadi tahun lalu atau tahun ini, jadi 13 tahun juga yang anak. Jadi cukup baik kalau dilihat angka keberhasilan kita itu ya. Tapi saya kemarin ketekankan bahwa memang tentu ya kita tidak ingin ada kematian, tapi ya itu faktanya yang terjadi karena macam-macam juga ya. Nah bahwa di situ ada yang terjadi infeksi lain, ada yang morbiditas ya. Seperti tadi dibilang tinggal di rumah sakit masih terlalu lama, saya kira ya kita punya angka masih di atas 30 hari itu ya itu harus kita akui juga ya. Ya Prof, berarti ya kalau kita lihat pasien-pasien gagal hati ini, kalau dari angka-angka di penelitian bahwa dalam 1 tahun mereka itu akan meninggal dengan transplantasi hati ini, bahkan ada yang sampai 15 tahun ya Prof ya. Pasien pertama kita di 2010 itu pasien dewasa sampai sekarang masih kondisi bagus, bisa bekerja dan lain sebagainya Prof ya. Jadi ya kita bisa lihat bahwa implikasinya, dampaknya transplantasi hati ini pada pasien-pasien gagal hati sangat baik ya Prof ya. Seperti itu. Nah terus Prof, nah kalau ada yang membutuhkan nih Prof transplantasi hati, nah kira-kira dia harus kemana Prof? Ketemu siapa atau mendatangi siapa seperti itu Prof? Jadi saya kira di kita di rumah sakit ini punya tim untuk transplantasi hati, jadi bisa mungkin nanti dikasih logonya tentang bagaimana kita menghubungi tim transplantasi hati RSCM. Kemudian ada koordinatornya di situ, kemudian akan dihubungkan kepada spesialis-spesialis yang memang terlibat dalam transplantasi hati itu. Oke. Atau bisa juga langsung datang ke dokternya ya Prof ya, ke dokter hepatologinya atau dokter bedah digestif atau dokter anak atau dokter bedah anak ya Prof ya. Lalu setelah itu nanti dibicarakan untuk apakah memang
bisa masuk untuk transplantasi Ya. hati ya Prof. Oke. Ya Prof, kita sudah di ujung sesi podcast ini. Mungkin ada satu final statement Prof dari Prof Toar mengenai transplantasi hati ini Prof. Oke, saya kira memang transplantasi ini kan sudah merupakan bagian rutin dan dia menjawab sebenarnya kegagalan-kegagalan penyakit hati yang tidak bisa lagi ditangani secara medikamentosa atau secara operatif yang sebagian. Tapi yang saya juga mau ingatkan tentu kita bukan juga tidak melakukan seleksi. Tetap untuk transplantasi hati ini seleksi itu harus tepat pada pasien yang memang betul-betul membutuhkan dan memang kalau ini mengganti akan menjawab permasalahannya. Kedua, kita Cipto rumah sakit ini ya dengan apalagi mau ulang tahun ke 105 sih Mbak udah membuktikan bahwa kita mampu. Kita punya fasilitas, kita punya keilmuannya, kita punya cukup tenaga yang bisa bekerja. Nah, saya himbau pada masyarakat untuk kalau ada penyakit hati ya yang memang perlu transplant, datang dulu lah, datang dan diperiksakan diri relatif. Kita akan bantu tentu ya, sebab kita percaya tidak mampu melakukan itu sendiri, baik pasien maupun kita. Jadi mesti datang dulu, kita seleksi. Kedua, yang paling penting juga saya himbau pada teman-teman sejawat kita juga untuk membantu setiap orang dengan penyakit hati untuk memberi dia keterangan yang terbaik supaya bisa ditangani juga dengan baik. Memang mungkin tidak semua penyakit hati perlu ditransplant, itu juga penting ya. Kedua. Ketiga, pada masyarakat umum itu menjadi donor. Saya kira saya himbau donor itu lebih tingkat kemanusiaan yang mestinya kita hormati. Karena saya mengerti orang kok mau kalau orang sakit untuk sakit ya nggak masalah. Tapi ini kan orang sehat, jadi tidak mampu. Tapi jiwa ini bisa dikembangkan. Karena pengembangan seperti tadi saya bilang, kita juga juga tidak ingin ada korban dari donor, jadi kita seleksi betul. Tapi kemauan untuk menjadi donor saya kira mesti bisa ditumbuhkan di tiap-tiap masing-masing kita supaya banyak orang-orang yang bisa juga kita selamatkan. Karena yang pasti seperti tadi saya bilang untuk menjadi donor tidak mungkin akan dijadikan donor kalau dia akan dirugikan. Bahwa memang ada risiko ya, tapi kita berharap jangan ada risiko dan kita makanya menyiapkan seleksi yang paling banyak. Itu saya kira himbauan saya, nggak usah jauh-jauh kemana-mana. Saya kira kalau ada di sini, saya kira tokonya juga ada Dr. Kemal yang selalu kita berdampingan kerjasama dengan bagian hepatologi, satu bagian yang selalu akan siap untuk memberi pelayanan untuk kita sekalian yang apalagi teman-teman atau pasien-pasien atau penderita-penderita yang ada penyakit hatinya. Saya kira itu, Dr. Kemal. Prof, baik. Jadi kita tegaskan sekali lagi bahwa kita di Indonesia, yang khususnya di RSCM ini dan mungkin nanti mudah-mudahan dari rumah sakit yang lain juga bisa berkembang. Tapi yang jelas kita di RSCM ini sudah rutin dan sudah bisa melakukan transplantasi hati ya Prof ya, baik anak maupun dewasa, dan jangan takut untuk menjadi donor karena kita di sini menganut zero mortality. Jadi keselamatan dan kesehatan donor sangat diutamakan dalam program transplantasi hati donor hidup yang kita kerjakan ini. Jadi jangan takut untuk menjadi donor, bahwa akan ada apa-apa ke depannya karena pasti akan prosedurnya akan safe, akan aman, dan setelah menjadi donor juga akan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Oke, baik, karena waktu juga Prof Toar, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya siang ini Prof. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin siang hari ini bisa membawa manfaat yang baik buat yang mendengarkan, buat masyarakat. Saya tutup podcast pada siang hari ini dalam rangka hari ulang tahun RSCM ke-105, kolaborasi untuk negeri. Sekali lagi terima kasih Prof Toar, selamat siang, terima kasih. Ya.